Di dunia online, ada kelompok misterius yang teknologi jaringannya luar biasa, terkadang mencengangkan dan terkadang menakutkan. Kelompok misterius ini adalah peretas dunia maya. Orang macam apakah mereka? Seperti apa dunia mereka? Sekarang, mari kita selami dunia peretas dunia maya dan telusuri rahasia mereka. Akar budaya peretas dapat ditelusuri kembali ke Institut Teknologi Massachusetts di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada saat itu, komputer masih merupakan barang langka, besar dan mahal, terutama digunakan dalam penelitian ilmiah dan bidang militer. Saat itu, ada sekelompok mahasiswa dan insinyur yang memiliki antusiasme tak terbatas terhadap teknologi komputer dan sangat tertarik dengan komputer. mereka berkumpul secara spontan, mempelajari prinsip kerja sistem komputer siang dan malam, mencoba mengeksplorasi lebih banyak kemungkinan komputer. Kelompok orang ini adalah prototipe peretas. Para peretas saat itu melihat diri mereka sebagai pelopor dan inovator teknologi. Tindakan mereka tidak dimotivasi oleh niat jahat apa pun, tetapi murni dimotivasi oleh rasa haus akan pengetahuan dan keinginan untuk menantang teknologi baru. Para peretas awal menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk meneliti kerentanan dalam sistem operasi. Begitu mereka menemukan masalah, mereka akan segera memberikan umpan balik kepada pengembang untuk membantu memperbaiki sistem. Tindakan mereka mempunyai motif yang sangat sederhana dan telah memberikan kontribusi tertentu terhadap perkembangan teknologi komputer. Dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer dan makin populernya internet, peretas jaringan mulai bermunculan pada tahun 1980-an. Namun saat ini, kelompok peretas tidak lagi sederhana. Mereka mengalami diferensiasi yang signifikan dan membentuk 3 jenis kelompok peretas yang berbeda. Apa 3 kelompok yang ada di sana? Mereka adalah peretas topi putih, peretas topi hitam, dan peretas topi abu-abu. Apa perbedaan antara ketiga jenis peretas ini? Perbedaannya sangat besar. Peretas topi putih secara hormat disebut peretas etis. Seperti namanya, mereka adalah pembela keadilan di dunia daring. Peretas topi putih merupakan para ahli berketerampilan tinggi yang berdedikasi untuk menemukan potensi kerentanan dalam sistem dan memberitahu lembaga atau perusahaan terkait tentang informasi yang relevan, membantu memperbaiki risiko keamanan dan menjaga keamanan serta stabilitas jaringan. Perilaku mereka mematuhi standar hukum dan etika. Oleh karena itu, peretas topi putih merupakan kekuatan penting dalam melindungi keamanan jaringan. peretas topi hitam benar-benar berbeda dari peretas topi putih. Peretas topi hitam adalah pelaku utama kejahatan dunia maya. Mereka akan menggunakan teknologi yang mereka kuasai untuk secara ilegal menyerang sistem komputer orang lain dan melakukan serangkaian kegiatan jahat. Misalnya, mereka mungkin mencuri informasi sensitif, merusak data, menyebarkan malware, dan bahkan melakukan kegiatan ilegal seperti penipuan cyber. Pada tahun 2017, insiden ransomware WannaCry yang menggemparkan dunia disebabkan oleh kelompok peretas topi hitam. Saat itu, virus tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Begitu komputer terinfeksi virus, file-file di hard drive akan dienkripsi dan pengguna harus membayar tebusan yang besar untuk membuka kunci file-file tersebut.
Insiden ini berdampak pada lebih dari 150 negara dan wilayah di seluruh dunia. Puluhan ribu komputer terinfeksi, menyebabkan kerugian ekonomi miliaran dolar. Perilaku peretas topi hitam ini telah membuat orang sangat menyadari bahaya peretas topi hitam dan juga membunyikan alarm untuk keamanan jaringan. Siapakah peretas topi abu-abu? Perilaku peretas topi abu-abu biasanya berada di area abu-abu antara topi putih dan topi hitam. Setelah menemukan celah sistem, mereka terkadang memilih untuk memberitahu perusahaan terkait. Tetapi terkadang mereka akan memanfaatkan celah ini untuk mendapatkan keuntungan. Pernah ada seorang peretas topi abu-abu yang menemukan kerentanan keamanan di platform e-dagang. Melalui celah ini, ia dapat memperoleh informasi pesanan dan informasi pribadi beberapa pengguna. Awalnya, ia mencoba menghubungi tim keamanan platform e-commerce, tetapi tidak mendapat respons. Jadi, dia memanfaatkan celah ini, memperoleh informasi beberapa pengguna, dan kemudian meminta kompensasi kepada platform e-commerce. Meskipun perilakunya tidak seburuk peretas topi hitam, namun perilakunya juga melanggar norma etika dan hukum. Pada akhirnya, peretas topi abu-abu itu dihukum oleh hukum. Peretas internet memiliki kekuatan dan kendali besar atas internet. Apa yang mereka andalkan? Hal ini dikarenakan berbagai teknologi canggih yang telah mereka kuasai. Sarana dan alat teknis yang biasa digunakan oleh peretas jaringan dapat diringkas menjadi 3 trik utama. Langkah pertama, pemindaian kerentanan dan eksploitasi. Peretas biasanya menggunakan alat pemindaian kerentanan profesional untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan terperinci terhadap sistem jaringan target guna menemukan kerentanan keamanan. Setelah kerentanan ditemukan, peretas topi putih akan memberitahu perusahaan atau institusi terkait. Jika peretas topi hitam menemukan kerentanan, mereka dapat melakukan sesuatu yang ilegal. Trik kedua, pemantauan dan pengendus jaringan. Selama komunikasi jaringan, peretas dapat menggunakan alat pemantauan jaringan untuk menangkap paket data jaringan dan menganalisis informasi sensitif, seperti nama pengguna dan kata sandi. Para peretas telah memasang Wi-Fi gratis palsu di tempat umum seperti bandara dan kafe untuk menarik orang lain agar terhubung. Setelah seseorang terhubung, peretas dapat menggunakan alat pengendus untuk mendengarkan lalu lintas jaringan orang lain dan memperoleh rekening bank, akun media sosial, dan kata sandi login orang lain untuk melakukan pencurian dan penipuan. Trik ketiga, pembuatan dan penyebaran malware. Malware merupakan sarana penting bagi peretas untuk melanggarkan serangan jaringan. Peretas akan dengan hati-hati menulis program jahat seperti virus, trojan, worm, delal, dan menyebarkannya ke komputer target melalui berbagai saluran seperti unduhan jaringan, lampiran email, dan perangkat penyimpanan seluler. Setelah malware berhasil ditanamkan, peretas dapat mengendalikan komputer korban dari jarak jauh dan melakukan apapun yang diinginkannya. Insiden ransomware WannaCry yang disebutkan sebelumnya menggunakan taktik ini. Untuk apa aktivitas peretas dunia maya di internet? Apa motif mereka? Berbagai jenis kelompok peretas memiliki motivasi yang berbeda-beda. Beberapa peretas, seperti peretas topi putih, menyerang sistem jaringan terutama untuk mengejar tantangan teknis dan reputasi.
Bagi mereka, menaklukkan sistem yang tampaknya tidak dapat ditembus merupakan pencapaian besar yang membuktikan kecakapan teknis mereka. Para peretas ini, dengan keterampilan teknis dan pengalamannya yang luar biasa, biasanya bekerja untuk perusahaan atau lembaga besar sebagai konsultan keamanan jaringan, atau memulai perusahaan mereka sendiri, dan dapat memperoleh penghasilan yang cukup besar. Kelompok peretas lain hanya ingin menghasilkan uang, seperti peretas topi hitam. Mereka secara langsung memperoleh kekayaan besar dengan mencuri informasi kartu kredit pengguna, kata sandi rekening bank, rahasia bisnis, dan cara ilegal lainnya. Atau mereka mungkin memperoleh keuntungan finansial melalui kegiatan kriminal seperti penipuan cyber dan serangan ransomware. Menurut statistik, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejahatan dunia maya di seluruh dunia berjumlah ratusan miliar dolar setiap tahun, dan jumlah ini masih terus bertambah. Pelajaran mengenai hal ini sangat menyakitkan. Ada juga beberapa aktivitas peretas yang memiliki tujuan politik. Di arena politik internasional saat ini, peretas secara bertahap telah menjadi alat politik. Beberapa negara atau organisasi menggunakan peretas untuk menyerang infrastruktur penting lawan, seperti situs web pemerintah, sistem energi, lembaga keuangan, DLL. Untuk mencapai tujuan politik, aktivitas peretas dalam skala seperti ini sudah dapat disebut sebagai perang siber. Perilaku seperti itu tidak hanya akan memengaruhi operasi normal suatu negara, tetapi juga dapat menimbulkan ketegangan antar negara. Singkatnya, peretas dunia maya adalah kelompok kompleks yang lahir di era internet. Tetapi mereka tidak begitu misterius. Perilaku daring mereka memiliki aspek positif dan juga dapat membawa dampak buruk tertentu. Di era internet yang sangat populer ini, bagaimana kita, sebagai pengguna internet, dapat mencegah bahaya yang disebabkan oleh aktivitas peretas? Sebagai orang biasa, kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan jaringan. Saat mengatur semua kata sandi, Anda harus mengatur kata sandi yang rumit dengan kekuatan keamanan yang tinggi. Kita tidak boleh mengeklik tautan web apapun dari sumber yang tidak dikenal. Saat berada di tempat umum, usahakan untuk tidak terhubung ke jaringan nirkabel publik. Jika Anda harus terhubung ke jaringan nirkabel publik karena keadaan khusus, jangan melakukan operasi sensitif seperti transfer ban dan masuk ke akun penting, untuk menghindari pencurian oleh penjahat dan kerugian yang tidak perlu. Semua hal di atas adalah tindakan keselamatan yang sederhana dan efektif. Selamat datang untuk berlangganan dan berbagi saluran saya. Saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan di sini. Sampai jumpa di lain waktu.